Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin, aku Mega, dan di video ini aku bakal share tentang Global Korea Scholarship atau beasiswa GKS, beasiswa untuk kuliah di Korea Selatan, beserta dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan untuk daftar beasiswa ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Oke, jadi beasiswa GKS atau Global Korea Scholarship Program itu adalah sebuah beasiswa yang diberikan pemerintah Korea untuk berbagai international student dari luar Korea. Beasiswa GKS ini dulunya juga disebut dengan KGSP atau Korean Government Scholarship Program. Cuma sekitar beberapa tahun yang lalu itu sudah di rebranding dan sekarang menjadi GKS atau Global Korea Scholarship. Nah, beasiswa GKS ini dia terbagi jadi dua, ada untuk program undergraduate atau S1 dan juga graduate. Graduate ini adalah untuk program S2 atau S3. Jadi master atau doktoral. Selain kuliah, nanti kalau teman-teman belum bisa bahasa Korea dan belum bisa, kalaupun sudah bisa tapi belum punya sertifikasi topik atau sertifikasi bahasa Korea minimal level 5, itu kalian nanti harus wajib ikut kelas sekolah bahasa Korea dulu selama 1 tahun. Jadi misalkan teman-teman udah diterima nih beasiswanya, nanti kalian gak langsung kuliah S1 atau S2, S3, tetapi setahun dulu nih kuliah bahasa Korea, dan itu juga dibiayai masuk ke dalam beasiswa ini. Nah, kalau mau tahu detailnya tentang beasiswa GKS ini, sebenarnya lihatnya di mana sih? Nah, oke, jadi aku sekarang buka laptop dulu ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mau tahu tentang beasiswa GKS ini, kalian bisa masuk ke websitenya studyinkorea.go.kr. Nanti di sini ada pilihan bahasanya teman-teman. Ini ada Hanggugo, bahasa Korea, English, sama other language. Sebenarnya dia ada juga bahasa Indonesia, tapi kita pakai bahasa Inggris aja ya. Karena kadang yang bahasa Indonesia itu beberapa page-nya belum ada terjemahannya. Oke, kita lihat yang bagian tab scholarship. Kita lihat government scholarship atau global Korea scholarship. Nah, di tab ini itu isinya adalah seputar GKS ini sebenarnya apa gitu. Ada purpose, available option in universities, number of participants, Korean language training. Nah, ini untuk undergraduate atau S1 itu bukaannya setiap bulan September. Nah, jadi ini kemarin sudah buka teman-teman di tanggal 14 September kemarin sudah buka. Jadi teman-teman yang masih SMA bisa daftar nih kalau pengen S1 di Korea. Nah, untuk graduate sendiri seperti program yang aku daftar itu bukanya setiap tahunnya itu di bulan Februari. Kemarin aku Februari 2021 sudah daftar dan alhamdulillah lolos. Makanya sekarang aku ada di Korea dan masih program bahasa. Nah, ini adalah scholarship benefitnya. Jadi ini apa aja sih yang diberikan oleh si beasiswa itu. Kemudian ini adalah qualifications, kalian bisa baca sendiri. Nanti lihat pengumumannya yang bukaan beasiswa itu di mana. Itu tempatnya di sini di scholarship. Terus kalian klik GKS notice. Jadi semua pengumuman terkait GKS itu tuh lihatnya di sini di GKS notice. Nah, di sini di yang paling atas ini udah ada nih pengumuman tentang pembukaan beasiswa GKS untuk S1 yang mulainya nanti tahun 2022. Oke, kalian bisa lihat di sini ada embassy track, university track. Nah, ini ada file-file tentang beasiswa ini. Ini kalian download semuanya teman-teman. Pastikan kalian download semuanya. Dan ada applications guideline. Jadi application guideline-nya itu ada bahasa Inggris, bahasa Korea. Kita buka aja yang bahasa Inggris. Oke, sebelum kita masuk ke application guideline-nya, aku mau jelasin. Jadi beasiswa GKS ini itu ada 2 jalur teman-teman. Yang pertama adalah university track dan yang kedua adalah embassy track. University track itu kalian daftarnya langsung ke universitasnya. Jadi tadi kan sudah ada nih list-list universitasnya. Nanti kalian kontak universitas masing-masing itu tanya tentang prosedurnya kalau mau daftar beasiswa GKS University Track ini gimana, dan kalian cuma bisa daftar di satu universitas aja. Jadi kayak cuma satu pilihannya. Nah, kemudian kalau untuk Embassy Track itu kita daftarnya di Kedutaan Besar Korea Selatan yang ada di Indonesia, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nah, untuk Embassy Track kita itu bisa milih 3 universitas teman-teman. Jadi terserah nanti penting salah satunya diterima. Kalau diterima semuanya nanti kalian silahkan milih universitas mana yang mau kalian ambil. Tapi kalau dari 3 universitas yang kalian ambil ini nanti kalian tidak
lolos, ya berarti otomatis beasiswanya nggak bisa dapat. Nah, aku sendiri itu kan beasiswanya yang aku daftarin adalah untuk S2 ya, untuk master degree. Jadi sebenarnya aku kurang tahu nih untuk S1 bagaimana. Cuma pas aku tadi sempat lihat tentang application guideline untuk undergraduate ini, kurang lebih sebenarnya mirip-mirip sama application guideline-nya untuk S2. Jadi walaupun mungkin ada perbedaan, ini aku mungkin bantu ikutan go through application guideline-nya ini gimana. Terus mungkin teman-teman yang masih bingung isi formnya itu bisa juga kita simak ya video ini biar teman-teman lebih ada gambaran gitu. Oke, kita balik lagi ke application guideline-nya. Di sini tuh ada biasa program objektif dan di sini ada keterangan program dan tracks-nya. Jadi di sini itu untuk S1 ada degree programnya itu ada associate degree sama bachelor degree. Bachelor degree itu S1, sedangkan kalau associate degree itu kalau di Indonesia mungkin kayak D2, D3 kayak gitu. Nah, di sini sudah ada keterangan berapa lama programnya. Nah, application track itu ada embassy track sama university track. Kalau embassy track itu ada general sama overseas Korean. Teman-teman yang orang Indonesia ini aplikasi apply-nya yang general ya, karena overseas Korean itu adalah diperuntukkan untuk orang-orang keturunan Korea yang tinggal di luar negeri yang mereka sudah bukan warga negara Korea lagi gitu. Seperti anak-anak Korea yang diadopsi ke luar negeri seperti itu. Nah, kalau untuk university track ini ada regional university sama associate degree. Kemudian di sini ada penjelasannya tentang berapa banyak yang bakal diambil dari setiap negara, kuotanya ada berapa. Kalian nanti bisa lihat sendiri. Nah, terus juga available field of study. Jadi teman-teman, kalau kalian mau ngambil beasiswa GKS ini, kalian universitasnya milih yang mana, jurusannya milih apa, itu tuh kalian nggak bisa seenaknya sendiri, tapi kalian harus lihat di listnya GKS tadi yang kita udah download. Nah, di sini kan ada nih University Information. Nah, misal teman-teman nih mau ikut embassy track, berarti listnya lihat yang di sini ya, yang available Department for Embassy Track. Nah, ini ada banyak nih. Kalian bisa pilih Daejeon, Busan, Cheonnam, dan lain-lain. Nih, misal kalian teman-teman pengen ambil di Seoul National University gitu, terus jurusannya adalah Social Welfare. Ini bisa nih teman-teman ambil ini karena dia ada di listnya. Kalian juga bisa lihat nih, ini nama universitasnya, kampusnya di mana, department, terus divisionnya apa. Nah, language-nya apa, ini Korean atau English. Berarti nanti ketika kalian kuliah di sini di jurusan ini, itu tuh course-nya akan diberikan dalam bahasa Korea dan campur Inggris. Tapi kalau dia itu Korean 100%, berarti semua mata kuliahnya itu akan diajarkan dalam bahasa Korea. Tapi tenang aja, kalian kan nanti juga akan belajar bahasa Korea kan selama setahun. Cuma ya penting nanti selama setahun belajar bahasa Korea itu harus sungguh-sungguh. Jadi biar benar-benar nanti waktu kuliah tuh lebih mudah gitu loh, karena kalian udah jago bahasa Koreanya. Oke, kemudian kita balik lagi ke application guideline. Nah, di sini ada available university-nya itu. Nah, ini untuk embassy track teman-teman, karena di embassy track itu kan kita tadi dikasih 3 pilihan nih, tapi pilihannya itu juga ditentukan, ada tipe A sama tipe B. Untuk pilihan pertama dan pilihan kedua itu tuh kita terserah mau ambil dari universitas yang masuk dalam kategori tipe A maupun tipe B, itu terserah. Tapi kalau untuk pilihan ketiga kita wajib milih universitas yang cuma ada di list di tipe B ini. Jadi jangan sampai salah. Nah, untuk university track ini universitas yang available pilihannya. Jadi kalian milih yang ada di sini. Nah, ini persyaratannya. Terus ini kan nanti kan kita bakal harus ngisi ini ya, kayak transkrip kita waktu kuliah sebelumnya, waktu sekolah. Jadi kalau untuk S1 kan berarti nilai rapot waktu SMA, kalau untuk S2 atau S3 kan berarti nilai GPA di present education level kan, yang latest. Jadi kayak aku kemarin mau S2 berarti aku pakai GPA aku aku ngisinya sesuai dengan GPA yang aku dapetin selama aku kuliah S1.
Jadi ini kan dokumen-dokumen yang dibutuhin. Pertama ada application form, kemudian ada personal statement, study plan, terus single letter of recommendation, terus GKS applicant agreement, personal medical assessment, ini sudah ada formnya semuanya. Nah, kemudian ada nih proof of citizenship. Yang pertama adalah official certificate issued by government such as birth certificate or family register that can prove family relationship sama citizenship. Jadi ini ada kartu keluarga sama akte kelahiran teman-teman. Nah, untuk embassy track khususnya sebenarnya kan di sini di guideline-nya ini itu disuruh untuk apostil. Tapi berdasarkan website Kedubes Korea Selatan yang di Indonesia itu katanya nggak perlu untuk awal-awal daftar itu nggak perlu di apostil. Kalian pakai itu yang biasa aja fotokopiannya. Nah, baru nanti kalau sudah keterima di tahap tertentu gitu, kalian harus wajib apostil. Kemudian ada certificate of graduation. Jadi ini ya ijazah SMA atau ijazah S1 kalau misal untuk yang graduate program. Of age ini kalian bisa pakai akta kelahiran. Kalau proof of overseas Korea dan lain-lain ini untuk teman-teman yang warga negara Indonesia ini nggak relevan. Nah, untuk certificate of Korean English proficiency ini boleh nih kayak gini isi. Tapi ini opsional ya teman-teman. Jadi kalau kalian nggak punya, nggak usah ini juga nggak apa-apa. Terus copy of awards and other certificate, applicant passport copy, submit if necessary. Jadi kalau aku dulu tuh ini kayak misal kalian tuh nggak punya topik nih, kalian kalau menurutku berdasarkan yang aku lakukan dulu, kalau misal kalian tuh nggak punya sertifikat topik nih, tapi kalian pernah les bahasa Korea dan ada sertifikatnya, kalau kataku sih masukin aja, kan toh itu juga opsional kan, mau mereka ngelihat atau enggak ya pokoknya masukin aja. Terus sertifikat lomba itu juga masukin aja. Kebetulan karena lomba-lombaku dulu itu berkaitan dengan bahasa Inggris sama bahasa Korea, jadi sertifikatnya itu sudah dalam bahasa Korea maupun bahasa Inggris, jadi aku nggak perlu terjemahin lagi. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin perlu diterjemahin kali ya. Nah, tadi untuk untuk dokumen-dokumen seperti kartu keluarga maupun akte kelahiran, itu kan kalau kita punya kan bahasa Indonesia ya, itu harus diterjemahkan dulu teman-teman di penerjemah tersumpah gitu. Jadi aku dulu sih habis ditaruh di penerjemah tersumpah, itu kemudian aku notariskan. Yang aku kumpulin itu adalah yang sudah diterjemahkan tersumpah dan dinotariskan itu tadi. Tapi kalian bisa lihat lagi sih detailnya di sini. Yang perlu kita garis bawahi adalah terutama untuk embassy track nih. Jadi selain embassy track itu, selain mengacu pada guideline ini, kita harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kedubes Korea di masing-masing negara, which is kalau kita di Indonesia, itu kita perlu juga nih lihat di sini. Jadi tadi teman-teman yang mau apply embassy track nih, selain lihat dari guideline-nya sini, kalian juga harus lihat dari websitenya Kedutaan Besar Korea Selatan yang di sini nih, overseasmova.go.kr. Nah, di bagian sini ada tentang Kedubes, kemudian klik pengumuman Kedubes. Nih ada nih tentang, kita klik yang ini. Nah, kalau kalian mau submit itu kemana, terus submitnya itu kapan? Oh, ini Friday 1 Oktober nih, jam 5 sore, maksimal sudah diterima ya. Jadi bukan kalian baru kirim jam segini, tapi sudah ada di sana, mereka terima tuh ini terakhirnya. Terus habis itu perlu juga selain dokumen fisik yang di submit ke Kedubes Korea, kalian juga harus ngisi formulir ini, Google Docs ini, jangan lupa. Nah, untuk di guideline-nya tadi kan sebenarnya dari Koreanya itu mintanya kan 3 set kan. Jadi 1 set asli dan 3 set kopi kalau nggak salah ya tadi. Nah, cuma untuk
ini, untuk kedubes Korea yang ada di Indonesia itu mintanya cuma satu aja, jadi kalian nggak perlu copy-copy lagi, udah satu aja kasihnya. Oh ya, by the way teman-teman, yang kalau ijazah, transkrip, terus dokumen kayak akte kelahiran dan lain-lain itu yang kalau di situ kan ditulis kayak original copy, itu bukan maksudnya dokumen asli terus kalian submit, enggak ya, jangan sampai salah, karena itu nggak bakal dibalikin. Ijazah itu bukan ijazah asli, itu original copy itu adalah kayak yang sudah dinotariskan atau diapostil gitu. Jadi dia itu kayak ibaratnya tuh dokumen yang itu tuh dokumen kopian tapi sudah disahkan negara gitu loh. Jadi kayak ada tanda tangan notaris, ibaratnya itu kayak dilegalisir, tapi legalisirnya bukan legalisir sekolah, tapi tingkatnya kayak legalisir ke notaris atau juga kayak apostil seperti itu. Nah, nanti kalau kalian ada bingung-bingung lagi, kalian bisa cek atau tanya-tanya email ke bagian sini nih, ke KGSP neeid@korea.kr. Untuk dokumen-dokumen yang tadi sudah kalian print itu, jangan lupa di setiap dokumennya itu dikasih kayak gini teman-teman. Jadi kalian labelin gitu loh. Jadi misal sudah kalian print nih tadi application form. Nih, form 1 application form, terus kalian print, terus kalian tempelin di bagian sini, di bagian top right corner, berarti di kanan atas itu kalian kasih gitu loh. Oke teman-teman, kira-kira itu aja video kali ini. Semoga kalian yang lagi mau daftar beasiswa GKS, baik yang untuk S1 maupun yang lagi nyiapin, lagi planning untuk nanti daftar di bulan Februari untuk graduate program, semoga kalian lancar persiapannya, semoga lolos dan bisa ke Korea untuk kuliah. Oke, kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan informasi ini. Oke, terima kasih. Dadah.